Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anak Ibu semuanya? Hari ini kita akan melanjuti pembelajaran kita yang kemarin, yaitu kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah organ pernapasan manusia. Bernapas merupakan salah satu ciri dan aktivitas makhluk hidup. Bernapas yaitu menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Oksigen diperlukan untuk proses oksidasi makanan yang menghasilkan energi dan karbon dioksida. Energi inilah yang berguna untuk menjalankan kehidupan kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari organ pernapasan manusia. Apa saja yang termasuk dengan fungsi organ pernapasan manusia? Itu pertama adalah mulut dan hidung. Mulut dan hidung ini berfungsi sebagai pintu masuknya keluar udara ke tubuh. Sedangkan sinus yaitu ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Kemudian ada tenggorokan. Tenggorokan merupakan tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Sedangkan trakea ini merupakan bagian tubuh yang berfungsi untuk menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Kemudian ada tabung bronkial, tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru. Selanjutnya, paru-paru merupakan organ yang mengeluarkan oksigen dan memasok ke seluruh tubuh. Kemudian ada diafragma, merupakan otot yang membentuk paru-paru, menarik dan mengeluarkan udara. Yang kemudian itu ada alveoli. Alveoli adalah kantong udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan bronkiolus merupakan cabang dari bronkial yang mengarah ke alveolus. Kemudian ada laring. Laring adalah organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Ini merupakan fungsi dari organ pernapasan manusia. Kemudian, bagaimana proses pernapasan? Proses pernapasan manusia itu ada sebagai gambar berikut ini. Yang gambar sebelah kiri itu merupakan proses inspirasi, yang artinya menghirup udara. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah proses ekspirasi, yang artinya proses mengeluarkan udara, di mana ketika terjadi proses ekspirasi atau menghirup udara, otot-otot antar rusuk melakukan kontraksi agar dapat mengangkat tulang rusuk sehingga paru-paru dapat mengembang atau membesar dan dapat menampung udara. Kemudian, ketika pernapasan melakukan ekspirasi, yaitu otot-otot antara tulang rusuk melakukan relaksasi, di mana otot tulang rusuk mengendur dan paru-paru mengerut lagi ke ukuran yang lebih kecil, sehingga paru-paru mengeluarkan udara pengap yang mengandung karbon dioksida. Itu tadi merupakan proses pernapasan pada manusia. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara mengenal tangga nada. Yang pertama, kita harus tahu apa itu tangga nada.
Tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, dimulai dari nada dasar sampai dengan nada oktav. Pada dasarnya, tangga nada adalah susunan nada dengan menggunakan rumus interval nada tertentu. Apa itu rumus interval? Interval nada sendiri merupakan jarak antara nada ke nada. Jadi yang dikatakan interval nada merupakan jarak antara satu nada ke nada yang lainnya. Jarak yang menentukan variasi dan jenis tangga nada antara lain 1/2, 1, 1, 1/2, dan 2. Dalam tangga nada ada 3 jenis tangga nada. Yang pertama itu adalah tangga nada diatonis. Yang kedua, tangga nada pentatonis. Dan yang terakhir itu adalah tangga nada kromatis. Yang kita pelajarin kali ini adalah mengenal tangga nada diatonis. Apa itu tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis merupakan tangga nada yang mempunyai 7 nada dan 2 macam interval nada, yaitu 1 dan 1/2. Tangga nada diatonis ini dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis minor dan tangga nada diatonis mayor. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu dari tanggung jawab. Pengertian dari tanggung jawab adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap apa yang sudah semestinya dikerjakan. Berikut ini adalah contoh dari jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Antara lain, yang pertama itu adalah menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera. Yang kedua, menjaga lingkungan agar selalu aman, seperti mengikuti kegiatan poskamling yang ada di lingkungan sekitar rumah. Yang ketiga itu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, ikut serta dalam pembangunan desa. Yang kelima itu menghargai perbedaan. Kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang keenam itu adalah memelihara persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh itu ada cinta tanah air. Dan yang kedelapan adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri. Demikianlah pembelajaran kita. Untuk tugasnya, anak ibu kerjakan latihan. Ayo menulis halaman 41, yaitu menuliskan nama organ pernapasan beserta fungsinya. Tugas yang kedua, anak ibu kerjakan latihan. Ayo menulis di halaman 50, yaitu menuliskan sikap cinta tanah air. Dan tugas yang terakhir adalah anak ibu mengerjakan soal latihan akhir subtema 1 halaman 55 bagian A, B, dan C. Untuk tugasnya, semua dikerjakan di buku paketnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja anak ibu.